Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sebentar akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan. Urapi hambamu dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga firman Tuhan diberitakan dengan benar, berani, dan sungguh-sungguh. Dalam Kristus Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Yesus Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Beritakan Injil Channel episode yang ke-18 dengan tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-14. Perlu diketahui keluarga Tuhan bahwa kita akan mengakhiri untuk 2 episode lagi, dan ini adalah 2 episode yang terakhir, dan kita akan segera mendengar renungan firman Tuhan terambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah diserahkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, ayat ini, pendengar YouTuber, berbicara tentang penghakiman Tuhan pada penghakiman sebelum dia datang nanti, ya. Di situ dijelaskan dalam perikopnya bahwa di sebelah kanan dan di sebelah kiri akan dipisahkan antara domba dan kambing, ya. Sebelah kanan domba adalah anak-anak Tuhan yang akan menerima kehidupan yang kekal, ya, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus dan yang melakukan firman Tuhan. Tetapi yang di sebelah kiri adalah kambing. Nah, yang menjadi masalah, pendengar, jangan menjadi kambing, karena Tuhan tidak mencari kambing, ya. Tuhan mencari domba, ya, buat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini untuk sebelah kirinya, yaitu kambing tadi, dia bilang, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk." Ya, jadi kambing di sini diistilahkan dalam pengertian rohani adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang melakukan kejahatan dan mereka yang melakukan kelaliman dan kejahatan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, dan di sini dikatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Jadi kambing di sini dalam pengertian rohaninya adalah mereka yang diumpamakan sebagai orang-orang yang terkutuk. Jadi bagi yang terkutuk itu telah disediakan api yang kekal, ya. Sebetulnya neraka itu diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi orang yang berdosa, yang dilambangkan sebagai kambing tersebut, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga akan masuk ke dalam api yang kekal, yaitu kebinasan dari neraka yang kekal, ya. Kita lanjut di Wahyu 14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua orang, semua bangsa, semua suku,
semua bahasa dan kaum. Nah, di sini kita melihat pentingnya pendengar bahwa pada akhir zaman atau sebelum kedatangan Tuhan Yesus, dalam pengertian rohani ada seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Ya. Jadi begitu pentingnya Injil yang kekal. Apa itu Injil yang kekal? Adalah tak lain tak bukan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Injil yang kekal. Bersifat kekal, kekekalan di dalam Kristus Yesus. Ya. Untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua orang, bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ya. Saat ini pun kita yang sudah berada di zaman akhir ini, kami sebagai hamba-hambanya juga dengan giat, dengan waktu yang ada, mempergunakan medsos, media sosial untuk memberitakan firman Kristus kepada semua orang, kepada semua bangsa, kepada semua suku, kepada semua bahasa, dan kepada semua kaum. Penting, ya. Supaya apa? Ya, supaya firman itu diberitakan. Mereka yang meresponnya, mereka yang menerima firman Kristus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi semuanya diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi malaikat pun memberitakan firman Tuhan. Kami hamba-hambanya juga memberitakan firman Tuhan supaya jangan ada yang binasa seorang pun. Ya. Tetapi kalau manusia itu mengeraskan hatinya, ya, tidak menanggapi atau merespon tentang kebenaran firman Tuhan, itu adalah urusannya sendiri. Ya. Kami sebagai hamba-hambanya layak, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Kami tentunya dengan semangat dan gairah, ya, untuk memberitakan kepada semua orang, kepada semua bangsa, semua suku dan semua bahasa, untuk cepat merespon, menerima kebenaran firman Tuhan, supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Selanjutnya kita baca di dalam Roma 1 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, pendengar, kekasih-kasih dalam Tuhan Yesus, keluarga Yesus Tuhan, judul perikop daripada Roma 1 ayat 20 ini adalah hukuman atas kefasikan dan kelaliman. Nah, di sini sudah jelas, ya, hukuman bagi mereka yang fasik dan lalim adalah mereka melakukan, ya, hal-hal yang menentang, ya, firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Ya. Kehidupan mereka lalim, mereka berbuat hal-hal yang sia-sia. Sini dikatakan pikiran mereka sia-sia, hati mereka menjadi gelap. Mereka selalu berbuat dosa dan kejahatan. Pikirannya sia-sia dan hati mereka menjadi gelap. Ini adalah sebetulnya hal kebodohan bagi mereka. Tetapi karena mereka dikuasai oleh kegelapan itu sendiri, mereka menganggap itu adalah suatu hal yang kenikmatan. Ya, menikmati kejahatan atau
dosa tersebut, ya. Maka Tuhan memperingati mereka, ya, bahwa apa yang tidak nampak daripada Yesus Kristus Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal. Jadi setiap manusia yang berbuat dosa, hal-hal yang gelap, berbuat hal-hal yang lalim dan fasik, ya, Tuhan sangat mengetahui karena Tuhan Maha Tahu, ya. Walaupun dia tidak nampak, ya, tetapi dengan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran daripada karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, jadi kalau mereka bertanya kepada penghakiman nanti, saya tidak berbuat itu, saya tidak melakukan kejahatan dan dosa itu, ya, tetapi di sini dikatakan bahwa kekuatannya yang kekal dan keilahiannya yang tidak nampak, tapi sejak dunia diciptakan itu dapat Tuhan rekam dalam setiap kehidupan manusia. Ya, jadi mereka tidak dapat berdalih bahwa mereka mengatakan bahwa saya tidak melakukan itu, ya, saya tidak berbuat itu, tetapi, ya, kekuatan kuasanya yang kekal dan keilahiannya yang tidak nampak itulah yang akan menjadi saksi atau bukti, ya, daripada semua perbuatan-perbuatan manusia yang lalim dan fasik di hadapan Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutuskan anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, ayat ini sudah kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lain dengan mempunyai pengertian yang sama, ya, kita coba jelaskan, ya. Kasih Tuhan Yesus atau anugerah Tuhan Yesus dinyatakan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat manusia ciptaannya, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus yang tunggal ke dalam dunia. Yesus Kristus yang tunggal yang diutus oleh Tuhan tak lain dan tak bukan adalah wujud Allah yang menjadi manusia, ya. Jadi sang firman yaitu Allah sendiri menjadi manusia, ya. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus yang tunggal ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya manusia jangan tinggal di dalam dosa terus, tapi boleh bertobat, berbalik arah dari kehidupan berdosanya, hamba dosa menjadi hamba kebenaran, berbalik dan bertobat mengiring Yesus sebagai kebenaran itu sendiri, ya. Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hidup olehnya, oleh Yesus Kristus, oleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sangat penting, ya, bagi setiap manusia untuk diketahui, terutama yang berada di luar Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, ya, memindahkan mereka daripada hamba dosa berbalik, ya, kepada hamba kebenaran. Kita anak-anaknya adalah hamba kebenaran. Jangan sampai kita terus sampai kehidupan kita berakhir kita masih tetap diikat oleh kuasa dosa atau kita menjadi hamba dosa. Berbahaya, ya. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi hamba-hamba kebenaran, ya, supaya kita hidup olehnya, oleh Yesus Kristus, ya. Jadi berkali-kali saya katakan, kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu kita percaya, bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita hidup, memperoleh hidup yang kekal oleh karena Yesus Kristus.
kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Di luar Kristus Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Apabila kita tidak bertobat, jelas kita akan dibinasakan di luar Kristus Yesus. Ya, karena di luar Kristus Yesus semua orang akan mendapat hukuman yang kekal, dibinasakan dalam kengerian abadi atau neraka yang abadi. Oleh sebab itu, jangan sampai semua pendengar terlambat dan tertinggal. Cepat responi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, dan so pasti keluargaku yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, hamba sudah menyampaikan renungan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami harus menjadi domba-domba daripada anak domba Allah, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Karena Tuhan akan memilih domba-dombanya yang ada di sebelah kanannya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak turut dihukum, tetapi kambing yang akan orang-orang yang berbuat dosa, yang hidup dalam kegelapan, di dalam kuasa dosa dan kenikmatan yang ditawarkan iblis, dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka lah yang disebutkan dalam pengertian rohani kambing, dan mereka akan dihukum dalam kebinasaan yang kekal. So itu Bapak, kami juga diberikan pelajaran tentang Injil yang kekal, yaitu firman Tuhan yang perlu kami nikmati di dalam Kristus Yesus, atau kami harus terus menerima dan diajar oleh Injil yang kekal, yaitu firman Tuhan, untuk menjadi dasar hidup kami, makanan rohani kami, dan menjadi kompas dalam kehidupan kami untuk menuntun kami, membimbing kami ke arah kehidupan yang benar di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya kami jangan hidup di dalam kelaliman dan kefasikan, hidup di dalam dosa dan kegelapan, terikat oleh kuasa kenikmatan semu yang ditawarkan iblis. Tetapi biarlah kami boleh lepas dan tidak dijajah atau diikat oleh kuasa kefasikan dan kelaliman dan kenikmatan semu itu, tapi kami cepat bertobat dan mengiring kepada Yesus sebagai sumber terang dan kemuliaan yang dapat menuntun dan membimbing kehidupan kami. Bapa, Engkau juga mengajarkan kepada kami agar kami memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami, karena di dalamnya kami akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik keluarga Yesus Tuhan, saya akhiri pertemuan kita dalam Beritakan Injil Channel episode yang ke-18 dari tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-14. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.